Saya udah record. Sip. Jadi dia akan mengakses file ini, nilai uas.csv. Nah, data-data di sini akan disimpan ke dalam variabel yang namanya df. Formatnya adalah data frame. Tuh. Nah, jadi ini udah disimpan. Terus kita perlu nampilin. Karena tadi datanya banyak banget, kita jangan tampilin semua ya. Kita pakai fungsi yang namanya location. Atau mungkin ini aja. Nggak harus location sih. Kita bisa nampilin beberapa baris doang. df. Jadi kita print df dari misalkan baris berapa nih enaknya. Dari indeks 1 kali ya. Dari baris data pertama sampai data kelima. Sampai data keempat ini maksudnya. Nah, ini kita bisa lihat ya datanya. Jadi kalian bisa mengakses data frame ini dengan indeks tertentu gitu. Tapi ingat ya, formatnya satu angka harus ada titik 2 bukannya. Jadi kalau kasus ini ya, aku masih pakai 2 pembatas. Batas bawah yaitu 0 dan batas atas itu 5. Dan yang keluar adalah 0, indeks ke 0 itu masuk, dan indeks kelima itu nggak masuk. Jadi cuma sampai 4. Kita bisa lihat datanya ada, ini kayak kurang lebar ya. Oh, nggak ada emang gini. Lalu balikin lagi. Nah, jadi kita bisa lihat ini kita dapat indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Atau enggak ada cara lain. Misalkan batas awalnya nggak usah ditulis. Jadi langsung titik 2 sampai misalkan 7. Kita coba run. Nah, dari indeks pertama, indeks paling awal, itu indeks ke 0 sampai indeks ke 6. Gitu ya. Nah, kalau 10 data pertama, berarti kita nulisnya adalah 11. 10 bener deh 10. Dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Coba kita tulis ya. Nah, ini 10 data pertama ya. Walaupun dia indeksnya ke 0, tapi dia termasuk data pertama. Jadinya kalau 10 data pertama berarti sampai indeksnya 9. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Oke. Mungkin di sini kita tambahin print 10 data pertama. Salah, sorry. Nah, mungkin selanjutnya kita yang coba ngerjain yang nomor 3 dulu. Aduh, salah lagi. Print. Ini kita kasih pembatas ya, biar kelihatan. Terus kita mulai yang 3. Data ke 50 sampai 60. Oke, terus kita print. Kira-kira gimana nih? Kan yang diminta adalah data ke 50 dan data ke 60 juga masuk gitu. Berarti oke, batas bawah termasuk ya. Berarti batas bawahnya 50. Batas atasnya biar 60 termasuk. Bentar, data ke 50 ya. Berarti data ke 50 indeks ke 49 ya. Kan ini indeks data ke pertama indeksnya 0, data kedua indeksnya 1. Dikurang 1. Berarti kalau kita mau data ke 50 masuk, yang artinya adalah indeks ke 49 masuk, berarti batas bawahnya 49. Selanjutnya data ke 60, berarti indeksnya 59. Ini kita tulis di sini 60 aja.
karena artinya indeks sebelumnya yang masuk yaitu indeks 59. Kita coba jalanin. Kalau aku kecepatan ngomongnya atau misalkan koneksinya putus bilang ya. Oh salah, ini ada DF-nya harusnya. Lupa. Nah, ini bisa lihat 10 data pertama, terus ini data ke 50 sampai 60. Ya indeksnya 49 sih, karena kan ya tadi indeks data pertama adalah indeks ke 0. Ini juga 59 berarti data ke 60. Sejauh ini ada yang mau tanyain? Kalau enggak kita lanjut ya. Oke, ingat ya, ini harus ada titik 2-nya gitu. Kalau misalkan kalian mau akses indeks ke 10 gitu, kalian nggak bisa tanpa langsung gini, nggak bisa. Coba kita jalanin. Nah, error kan? Nah, caranya aja adalah kalau kita mau mengakses indeks 10 adalah dari kita tulis 10.2 11. Nah, kalau gini kan kita bisa lihat nih. Indeks ke 10. Artinya data ke 11. Oke ya. Kita balikin lagi. Selanjutnya adalah banyaknya mahasiswa tiap fakultas. Nah, mungkin kita bisa balik lagi ke yang pertama. Nah, ini tuh kita bisa balik ke yang banyaknya data. Ini kita bisa pakai fungsi yang udah ada. Kita coba lihat ya di sini. Salah. Di sini. Di bagian describe. Nah, describe. Aku pengen sekalian nunjukin. Nah, describe ini kan banyak ya. Count, mean, standard, deviasi, dan macam-macam nih. Ini standar deviasi, terus ini nilai minimal, ini nilai kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan ini nilai maksimalnya. Nah, kita bisa mengaksesnya dengan cara gini. Langsung masukin .min dalam kurung, yang artinya langsung mengakses minnya. Yang tadinya di describe ini dapat data lengkap, kita bisa mengakses cuman beberapa info aja yang kita mau cari. Nah, kita di sini mau mengakses .count untuk mencari jumlah banyaknya ini ya mahasiswa. Print banyaknya data. Jadi kita ikutin ya formatnya ya. df mana sih? Oh, df dot count. Pembatas. Oke. Nah, kita bisa lihat nih, banyaknya data untuk masing-masing kolom ada sebanyak ini. Ya berarti banyaknya data ya segini ya. Gitu. Jauh ini ada yang mau tanyain? Kak, kalau misalkan pakai IDLE, masukin data nilai UAS-nya gimana? Nilai UAS sama gini. Oh, idle tuh gimana dia prinsipnya? Di dalam folder gini juga gak? Atau enggak biar aman gini sih. Misalkan kamu downloadnya di mana? Kalau aku misalkan ya, gini caranya. Ini kita lihat alamat datanya.
Nih, mana ya? Oh ini. Python. Nah, perlu ditambahin ke sini. Ini biasanya bisa kayak gini ya, buat amannya. Lengkap. Cuman kalau misalkan pakai VS Code bisa ini sih, langsung akses nama filenya. Ini ada ini sih. Ada harusnya bisa jalan. Coba ya. Bisa. Oke, kita ganti deh sesuai. Nah, tadi kayak bisa deh, ya udah nggak apa. Jadi aksesnya gini, perlu data alamatnya lengkap. Aku nyimpannya di sini, file ini. Nah, terus baru nama filenya. Oke, aman? Oke, Kak. Nah, selanjutnya adalah apa lagi sih? Bentar ya, aku nggak suka panjang-panjang. Ini kalau bisa kalian sambil nyoba ya. Nilai korelasi banyaknya mahasiswa setiap fakultas. Nah, ini kita bisa pakai namanya fungsi count value. Kita bisa lihat di sini juga ada, biar kalian juga lihat deh.